Kok Buya namanya nyok? Tidak salah Buya beranyok ke Buri. Enggak ya, yang lain. Mohon diulang aku kaji tasawuf kok Buya. Jangan ya. Tak apa deh. Latih lah baca fikih itu. Mohon diulang penjelasan tentang pengajian yang berjudul Roh Tidak Dicipta Tapi Ditiup. Ayat mana ketujuh Buya? Sorry, apalah. Sajadah. Sejarah. Nah, baca lagi Buya. Allazi ahsana kulla syai'in Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu khalaqahu. wa Khalqahu atau khalaqahu? khalaqahu. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Terus wa bada'a khalqal insani min, kok kata kunci khalaq itu wa bada'a khalqal insan, dia memulai penciptaan insan itu khalqa atau khalaqa pasangannya min. Jadi si insan dicipta. Khalqa itu isim masdar muawwal. Kalau dipakai fiilnya khalaqa. Jadi kalau kita pakai penjelasan lain, khalaqal insana min tin. Dia ciptakan insan dari tin. Apa arti tin? Tanah. Jadi kalau insaniah kita pun dicipta. Insan dan di depan apa? Insan enggak? Insan atau hewan? Ya insan. Berarti mintin atau min hadid? Mintin atau min hadid? Hadid tahu dah arti hadid? Besi. Kita ko sati pun akan beliau guru debus kok. Kita ko dari tanah atau dari besi? Min tin. Lanjut ayatnya Buya. Lanjut ayatnya Adinda. Wa bada'a khalqal insana min tin. Summa ja'ala naslahu mimma'im mahin. Tunggu dulu. Keturunannya insan dari air yang hina. Ya. Ayat yang Buya baca tadi. Summa sawwahu. Lalu Allah aduk rata, sempurnakan si insan. Itu sawwa tu, taswiyah. Allah sempurnakan zahirnya insan. Apa lagi lafaz sudah itu? Wa nafakha fihi min ruh. Itu kata kuncinya. Kalau nafakha belakangnya min. Nafakha menghembuskan, meniupkan. Di belakangnya apa? Ruh. Jadi yang berkalam siapa? Siapa yang berkalam? Allah nama kalam. Jadi nafakha min ruh, khalaqa min tin. Siapa yang mengecek Ar-Razi atau Allah? Ya. Jadi yang tin itu dicipta. Tapi kalau ruh tidak dicipta, nafakha. Bukan berarti tidak juga dicipta. Nafakha, selesai. Itu istilah Quran. Enggak usah dirubah-rubah. Khawatir wak jo jamaah menyangkulnya dirinya ke Tuhan. Berarti lo selesai kaji. Kamu tanya itu ya kan. Coba tengok di dalam kitab Tafsir Jalalain, ai hayyan wa hisasan. Itu artinya ja'alahu. Jadi dicipta. Jadi yang bergurih dalam hati, judul itu ruh tidak dicipta, tetapi ditiup. Itu tolong luruskan. Jadi masalah enggak antara beda dicipta ditiup? Enggak, persoalannya enggak gitu ya. Karena di dalam masalah penciptaan Buya mengajikan
roh itu tidak dicipta. Sedangkan dalam tafsir membaca ciptaannya, gitu. Situ yang akhirnya mau bertanya ke Buya. Penafsir itu nabi atau seorang ulama? itu ulama. Le boleh kita belain je ulama. Kau pertanyaan orang kampus kau ya? Ya. Di kampus kok kami diajar belain-lain. Ya. Kalau kita belain jo ahli tafsir boleh nak? Tapi belain jo Quran boleh nak? Quran mengecek nafakho, ahli tafsir mengecek kholaqo. Mana kalian dia? Nah, kini ambo jalehkan metodologinya Bu ya. Apa metodologi kholaqo? Apa metodologi nafakho? Kok belain? Khalaqa mencipta keluar dari kun. Kun itu dari kudrah iradah Allah, sifat ma'ani pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau nafakha bukan dari sifat ma'ani, tapi nafakha dari sifat nafsiyah wujudnya. Ada sifat zat itu nafsiyah. Allah wujud. Ada salbiyah, ada ma'ani. Kan itu kaji kita dulu. Ya enggak? Bedanya antara nafakha dengan khalaqa. Kok bedanya? Mengerti ujung sifat 20, mengerti perbedaan antara khalaqa dan nafakha. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin berkehendak sesuatu, mencipta orang tanpa ayah ibu, jadilah Adam, itu jokunnya. Tapi kata Allah kepada Adam, hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Kata Nabi Adam, ya Rob, aku melihat nama Muhammad di arasmu, berarti lahado barang tu. Apa yang lahado? Ya, alun selesai. Berarti kan dicipta barang lahado tu. Diciptakan berarti tidak paham. Dicipta itu jo kudrah iradah, kun kata kuncinya. Maka yang dicipta bernama hudus baru. Ada sifatnya hawas, mutahayyiz, menempati. Ambo bertamu ke Buya, konfirmasi. Ruh Buya bertampe di badan Buya? Enggak. Nah, bang. Ruh kan enggak bertampe di badan. Sebabnya bukan ciptaan, tapi tiupan. Dulu kaji Buya terkena, mau ketika ketek, ruh di badan tu bukan menempati. Apa terkena mau kaji Buya? Ambo kan pernah kurut sama tabligh dulu. Ke kasur Buya kami dulu. Lalu kita di kamar garim sampian dulu kan, mau tautan wali. Sampailah kalau wali Syekh Siti Jenar bagi lupa Buya kan. Terkena ambo dulu. Jadi Al-Quran istilahnya sudah membedakan, bakok kemudian kita mengikuti istilah yang lain. Tidak usah khawatir. Jadi kun itu turunnya dari kudrah iradah. Tapi kalau tiupan turunnya daripada nafas zat wujud Allah Al-Qadim. Al-Qadim meniupkan, itulah namanya azali. Azali itu beda dengan qadim. Azali itu tiupannya Allah, qadim itu zatnya Allah. Boleh enggak? Alapannya orang. Tapi Ibu ya ketujuh itu. Ya, buka sati Ibu ya. Nanti masuk ke situ. Ya. Nanti sobok ke situ. Kalau kudrah iradah itu adalah sifat yang azali, turunan dari pancaran dari hembusan tadi, lalunya berta'aluk kepada alam yang baru. Alam. Sedangkan ruh itu berta'aluk dengan Al-Qadim. Berta'aluk, bukan hulul, bukan itihad. Tidak ada penyatuan di situ, ya. Dan kata kuncinya apa? Min ruhi, sebagian dari hembusanku, bukan zatku. Di mana min di situ sebagian?
Boleh ada sebagian. Nanti kita coba dengar ya Buya dulu. Allah tiupkan min sebagian dari rohku, betul enggak? Itu sebagiannya di mana? Maka dibedakan antara qadim jo azali. Qadim tu zat ahad mutlak. Azali itu hembusan ahad bernama Ahmad. Ahmad itu dalam kalimat ilmu hakikat dan ma'rifat disebut ruhullah. Ruhullah itu ditiupkan sebagian jadilah Buya. Kama pokok nan awalnya udah di situ. Maka ketika disebut bapulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ke situ bapulang. Ka azali, bukan kepada zat lain, bukan menjadi zat Allah Anda, kembali kepada hembusan. Buya kan merokok kok. Coba Buya menghembus. Coba dengar dulu sebentar. Buya kalau menghembus, hembusan Buya itu zat Buya atau balain je Buya? Itu kata kunci. Jadi itu apa? Enggak. Itu akidah berlainan itu. Itu mangkudeng khawatirkan Ambo bertanya ke Buya, ruh itu jisim atau ghairu jisim? Lupa jo kaji dasar. Enggak masalah lupa ya kan. Jadi kita Buya mengiro ambo ngecen ruh tu cek di siko. Ndak mari itu. Itu anak mubtadi mujassim nama akidahnya. Ya, inyo jisimkan ruh tu, padahal ruh bukan jisim. Apole yang meniupkan ruh. Kita baru fisik, ya nak? Iya. Allah fisik tak? Maka tak akan bersobok, tak akan bisa usul. Kau pemutus kaji, kau di Buya mursyid kok. Sebentar. Kita baru Allah qadim di maka bersobok. Leado yang hadis bisa menemukan yang qadim. Di mana kaji ada beritu. Koyo itu namanya itihad jahulul. Tak ada itu. Terus apa leh? Pakai kolbu usul. Tak. Kolbu tidak pernah usul kecuali hanya kepada asma dan sifat. Tak bisa kolbu itu muhdas, dicipta. Kolbu awak itu dicipta ya. Apalagi latifah dan tujuh itu belum masuk ke kolbu yang sebenarnya. Baru kolbu badan. Kolbunya nafsiyah adalah nanti kolbunya fuad, adalah kolbunya sir. Balain tu kajinya. Balapis-lapis ke dalam. Kolbu kita hanya bisa merasa dipandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Itu paling tinggi kajinya. Maka muraqabah itulah tingkatan mursyid itu seharusnya. Jadi usulnya seorang mursyid minimal ingin bermuraqabah kepada Allah, musyahadah ketinggian. Ya. Merasanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak berarah. Allah pandang tuh. Itu hanya orang yang merasakan dan memahami. Ya tak? Kolbu kok mas sentralnya di fuad. Fuad tuh mas sentralnya ada di lub. Maka disebut ulul albab. Ulul albab kok apa sirnya? Itulah ruh. Maka Allah titipkanlah satu energi di dalam diri kita. Yang hanya dengan itulah. Tadi kolbu ujung putih kaji hanya sampai dinamo jo sifat. Tubuh kau sampai kepada kudrah iradah. Maka banyak Buya kalau menghembus-hembus jo kun fayakun. Itulah memakai itu Buya. Ruh tu berpulangnya kepada Allah. Itulah yang disebut usul. Itulah yang disebut mutu qablaan tamutu. Pulangkan ruhmu kepada penghembus ruhmu. Sebab hanya hembusan itu yang mengenal yang dihembus dan yang menghembus. Tak bisa dibayang-bayangkan. Sebabnya bukan jisim. Maka tidak ada perceraian dua itu. Maka dibagi. Ada ahad qadim.
Ada Ahmad azali. Hembusan Ahmad tuh sebagian ada dewa. Induknya di situ, maka bernamalah Ahmad Ummul Arwah. Tuh kajinya tuh. Bernamalah kemudian, jadi hembusan itu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu bernama Nur Muhammad. Bernamalah Abul Arwah. Bukan apa-apa. Nama dari koko bukan, itu istilah saja. Induk berarti sumber, kan itu ya. Kau kalau ndak mursyid nak berjalan apa ya? Ndak akan berjalan, kaji maha tuh. Baca puik kateh tuh, berturun ke siko. Serius mana dong? Ya, beliau kau tanya sentamu ya. Ibu lot tidur kau. Ya. Assalamualaikum. Kita ringkas saja. Tadi Buya sudah menjelaskan bahwa saya dalam datang itu mengenai masalah penciptaan ruh. Jadi kebetulan ada viral di video di YouTube masalah ruh tidak dicipta tetapi ditiup. Kan Allah cewek? Itu yang akan saya tanyakan. Penjelasan Buya tadi. Kalau ruh tidak dicipta, Buya sudah menjelaskan bahwa ruh itu ditiup. Ndak kece ambo tuh dong. Kece Allah. Nah, ya oke. Tapi masalah ruh tidak dicipta itu ada pembicaraan siapa itu? Kece udah tuh. Ndak kece ambo tuh. Apa tulisannya? Hah? Di YouTube? Yang mengecen ruh dicipta siapa? Ruh tidak dicipta itu di YouTube siapa yang bilang? Itu Allah yang mengecen. Ambo ulang balik. Oke. Masalahnya? Kalau ruh tidak dicipta, Buya sudah jelaskan itu datang dari azali. Iya. Kemudian yang Allah itu dia qadim. Bukan Allah, Ahad. Ya, Ahad. Balain Allah ja Ahad tuh. Oke. Kalau ruh tidak dicipta, kemudian ruh ditiup, saya itu untuk ruh ditiup saya setuju. Saya sangat setuju. Itu kan penafsiran. Kemudian ruh tidak dicipta, itu juga penafsiran. Yang saya tanyakan adalah ruh ditiup itu adalah kejadiannya sesudah alam dibuat. Ruh ditiup sesudah Adam ditempa. Bukan. Kapan ruh? Jadi nafaktu itu beragam. Nah, kita tidak berpolemik. Bukan. Ada macam-macam nafkhah. Pertama nafkhah qadimiyah. Hasilnya Ahmad yang azali. Dari situ kemudian turun ke bawah. Peniupan Adam, itulah peniupan kesekian-kesian tuh dah. Jadi tidak bisa disatukan. Siapa yang bertugas? Yang bertugas malaikat. Ada penjelasan lain bahwa Ya. Nanti udah putar saya kajian tadi. Nanti putuh kaji itu. Ya. Lah. Apa lagi? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kunyang bukunya ya. Itu penjelasan. Jadi lain ulama, lain cara majalain. Itu salah satu yang bagus. Jadi kolbu itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah. Allah barang namanya? Hah?
99. Namanya Al-Asmaul. Intinya ada di lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah itu sudah ada hu. Sebelum lafaz hu itu sudah ada ahad. Sebelum ahad itu sudah ada alif. Sebelum alif itu sudah ada titik. Dan tidak ada ujungnya begitu. Ada ulama kita dijelaskanlah cara yang ringkas. Kolbu dengan mengenal nama, gitu tadi ya. Ruh dengan mencintai sifat. Lalu sir dengan memandang ya. Kalau di kami ada penjelasan lain. Kolbu tu ba'akal, akalnya namanya fuad. Maka fuad tu dihisap nanti di surat Al-Isra tu ya. Kemudian ruh tu punya akal, namanya sir. Sir tu akalnya siapa? Banyak istilahnya. Jadi ruh tu jo'anyo bertauhid dengan memandang, makanya sir memandang. Jadi nyonya aja tuh sama. Kalau itu alam rububiyah itu dah. Alam rububiyah itu di bawah alam azaliyah. Di atasnya ada sifat-sifat ma'ani. Alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Rabb engkau? Itu sifat ma'ani itu. Dulu kita ngumpul mereka berdebat kalau kita masalah ruh tuh. Jadi Buya mendebat amo tuh mau ulang nanti sinan sih Buya. Tidak mendebat Buya dong. Yo, seketek. Ada kan metode mohon penjelasan. Iya. Kalau mendebat tidak baju ada musbid bagi gini ya. Ya. Akan bisakah awak mengenal ataupun merasakan hal yang seperti itu? Lebih dari itu bisa, tapi tidak jo zikir. Ya. Kalau masih jo zikir 70.000 tidak sampai-sampai. Letih wak. Ya. Kuncian tunjuk deh. Itu ya. Hilang jari ibu ya betul. Kita tempatkan masing-masing makanannya. Jangan diagih ruh makanan kolbu, jangan diagih kolbu makanan ruh, tak balik-baliknya betul. Ya. Kolbu tu makanannya namu, sebutlah namu, maka zikir di latifah dan tujuh. Disebut-sebut dah, ada angkanya dah. Yo, berangkanya 5.000, 1.000, itu kan latihan saja. Itu makanannya kolbu. Makanannya kolbu itu bentuk orang menggosipkan seorang yang terkenal, tapi nya tidak pernah bersobok. Yo. Lah duduk orang tu di sampingnya sebut-sebut jo di malah orang kuah. Di malah Buya kok balon datang-datangnya oleh. Orangnya di samping. Ya dah. Dek baru ilmu menyebut. Nandi kona yang dikenal. Awak lupa kan itu. Lupa bukan lupa. Apa tu tidak pernah lupa ya Allah, sebab utak tu tidak pernah ketemu Allah, sehingga dia tidak lupa. Emang dia tidak tahu. La tudrikuhul absar. Si basar tidak pernah mendapati. Jadi kita tu bukan lupa. Ruh itu cuma ketutup. Nah, diistilahkan agak keren sekete amnesia ruhani. Sebenarnya bukan amnesia, ini cuma ketutup. Buya, kamu colek ke depan, tutup mata. Lain nampak tak? Tak nampak. Penutup tubuh itulah yang menghijab ruh. Bahkan kolbu itu sendiri adalah hijab. Kau bukti kolbu jadi hijab Buya? Buya zikir sekian kali, merasa banyak, itu hijab. Zikir kemudian tampak cahaya kasyaf, itu hijab. Iya, hijab gelap dan Ya. hijab terang kan gitu.
Itu hijab kolbu. Jadi kolbu itu hijabnya banyak wirid. Maraso berwirid. Kalau hijab akal, maraso codia. Ya, itu lain-lain hijab. Kalau ruh tiada hijab. Tak ada hijab ruh. Ya langsung hembusan Allah. Hembusan Allah namanya Ahmad. Jadi bukan bagian dari Ahad, bagian dari Ahmad. Kita kan bagian dari ibu kita ya Buya bagian dari pohon tuh ibu. Keluar dari batu tuh dari perut ibu. Jadi kita kok bagian dari ibu kita, ya nak? Tapi bukan ibu. Bukan ibu. Cuma bagian. Makanya kita rindu pulang kampung. Kalau oleh punya kampung, ya rindu pulang ke rumah ibu. Itulah yang disebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rindunya pulang kepada yang menghembuskannya. Hembus itu untuk membedakan dengan istilah orang-orang Nasrani, yaitu lahir, melahirkan. Itu kata kuncinya Bu ya. Ya. Lah, clear. Clear nak? Nah, jadi tidak ada urusan semua Imam Suyuti. Nah, tambuh. Ada ciri baik kan. Kalau begitu, warna apa itu langsung Tuhan meniup itu. Itu membayang-bayang Tuhan nama itu. Harus dijelaskan. Itu tidak perlu dibayang-bayangkan dong ya. Maksudnya, awak kan belajar. Jadi. Dengar ya, di dalam makan arba'in, ambo baca, ukilah malaikat. Jadi, apa perbedaan hembusan untuk Adam, Allah langsung. Tapi kalau untuk manusia, di yursalu, diwakilkan malaikat. Belain Bu ya. Belain, itu ditanya udah awak tadi kan? Belain antara Adam jawab. Enggak, tiupannya belain. Tiupan nan pertama bernama Ahmad. Lalu kemudian tiupan itu dipancarkan kepada alam semesta. Kalau jadi manusia, maka tiupan itu dipegang tiupannya sama malaikat muwakkal, wukila. Gitu? Summa yu'mar bi arba kalimat. Kan gitu di arba'in. Itu alamnya sudah alam hadis, alam baru. Kalau kita berbicara tadi nafakhtu, kalau tu tadi itu di azaliyah qadimiyah. Berarti kan di alam laut itu. Oh, laut lain, lo ceritanya lain. Harus ada saburoh di situ. Kalau tidak bisa, tidak paham-paham. Ya, nantilah. Ya. Untuk merasakan awak alam barat Jadi tanya dia bahwa supaya bisa merasakan maksud Allah Alah itulah panjang kaji itu. Ya. Dari YouTube yang baca dari itu awak bernasib dulu boleh banyak nasib yang mengantarkan awak untuk mengenal Allah, untuk sampai kepada Allah. Iya. Manaliku guru kajinya sampai kelas 7. Tentunya bisa mantan orang ka ilmu kelas 7. Guru sampai ke makom kolbu sehingga bisa mentalkin zikir. Ada guru inya ndak pernah ditalkin zikir tapi kitab gagah sehingga nyemanja kitab ndak pernah mentalkin. Ada guru lah gagah mentalkin zikirlah lancar. Tapi namo yang disebut-sebutnya tu inya pun ndak pernah bersobok. Sebenarnya bukan ndak bersobok, Allah itu kan dake. Sia yang merasakan dake itu. Adakah rasa kita dalam rasanya Allah? Atau rasa kita tu tidak ada sebenarnya dalam rasanya Allah? Mungkinkah kita nan dicipta tu yang hadis baru ku merasakan Allah yang qadim? Dia tidak dicipta tapi dia mencipta. Tidak bisa. Jadi kalau awak kabar sobok je tanolah zikir 10.000 sehari tidak sobok. Yang bersobok cuma namo. Kalau ingin bertemu Allah, kenali sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada sifat zat, ada sifatnya sifat, ada sifatnya af'al, ada sifatnya asma. Itu
Ya. Kalau di bagian teks pada bulan sifat Allah, sifat Allah itu makna Wujud sifat zat. Ba wujud Allah, Pak. Lai sama je wujud apa? Betul balong ke barason Allah. Habiskan dulu wujud zat gitu, baru taraso wujud Allah. Kalau habis wujud gitu, sianan maraso? Wujud gitu habis. Itu nyona meraso. Dek lah nyalai mursid bisa jawab, nak bisa jawab lah. ada perkataan hilangkan pandang kepada alam, lenyapkan pandang kepada diri di situ. Itu juga itu. Tapi dek buya-buya kita dulu sir tu di rasionya, kini dibuka-buka orang. Tapas lah mau buka kaji kholako jo nafako tu buya. Sebab lah banyak kawan-kawan buya, mungkin dulu mantan murid buya ageceknya zat aku zat Allah. Itu bayo. Sifat Allah. Ya kan? Itu bayo tuh. Salah ada juga. Itu salah tuh. Padahal ruh yang di dalam tubuh adalah Ahmad, pancaran hembusan Ahmad, bukan Ahad. Iya. Paham ya? Ya di YouTube ngaji itu yo. Sudah jadi masalah itu kan. Ruh yang tidak dicipta. Apa je cewek ya? Dia nyata katanya kan? Ya. Azali. Jadi ahad kan di Azali. azali. Waktu dia di azali itu, apakah ada sesuatu yang lain bersama dia atau dia diri sendiri? Tara gak tahu dah. Kita diajak udah ke situ. Diajak situ nak balik-balik lah. Tak kena muka balik. Asyik di situ. Allah itu ahad. Kata Imam Ibn Arabi, ambo pakai kitab je lah supaya tambah yakin. Iya. So, kalau kecil ambo juga kau nak percaya je dah kan. Ancak kitab. Imam Ibn Arabi itu pangkatnya Al-Ghaus. Menulis kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Itu judulnya, Hakikat Nur Muhammad. Nah, itu kaji beliau kan kaji gitu-gitu aja nak. Iya. Itu sumber kaji kita dari beliau. La yasduru minal ahad illal wahid. Karena Allah itu pada masa qadimnya ahad, sendiri tunggal, maka hembusannya tidak boleh lebih dari satu. Ini berarti Tuhan ciptakan alam kok tak banyak kun dah. Kun, gue lah buya Rozi. Kun, betul dah. Atau membayang-bayang Allah tuh balik. Oke ya. Ya. Jadi ada hadis ya. Kalau masalah sahihnya mungkin yang ada hadis yang mungkin maaf. Bertanya Jabir ke beliau, ya Rasulullah, yang pertama kali duit dek. Maka dijawab dia Nabi Muhammad, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali dicipta adalah ruh. Bukan ruh, nur. Nur itu kan ruh. Oh beda. Nur Muhammad, ruh Muhammad. Oh boleh. Oke lah kita berbagi istilah. Kita simpulkan saja itu bukan ruh. Oke. Dia nur, Nabi Nur Muhammad. Kalau dari sisi yang lain namanya kalau salah itu Nur Ahmad. Ahmad kan? Oke. Oke kan? Ndak ada oke do, ambo okein saja. Oke kan. Sebelum dia namanya Ahmad, apa namanya? Hah? Apa namanya? Tegak tahu lu dah. Dicipta. Ikulah selesai dan nur jo beda nur jo ruh lebat tanya lu dah sebelum Ahmad. Ayo. Hah? Mungkin ada penyimpang sedikit tadi. Mau ulang ya. Ya. Jadi Nur Muhammad itu bukan ruh Ahmad. Itu selesai waktu. Kalau Nur Muhammad dicipta, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyika, tapi hadisnya dhaif. Maknanya sahih. Imam Mula Ali Al-Qari mengatakan maknanya sahih. Kita ambillah berpegang kita je imam kau. Dia udah lebih bersyukur kepada imam tu, kepada Ar-Razi kan. Para penelitian Ar-Razi lebih banyak dari Mula Al-Qari dalam bab itu. Tapi tidak masalah. Akhirnya beliau maknanya sahih. Coba lafaznya apa?
awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika. Iya. Yang pertama Allah cipta nur. Amo bertanya, kini matahari. Lain tak matahari jo cahaya matahari? Ma cahaya kini ko. Lampu lain jo cahaya. Itu lampu. Sepakat kita itu. Hah? Lah. Belain cahaya jo sumber cahaya. Kita pasti. Ruh tu sumbernya cahaya. Cahaya itu tumbuh daripada pancarannya ruh. Kau terakhir kau lah, nak mau ulang leh. Iya. Wak kada orang kitab sebenarnya. Ya. Jadi kalau kau ngaji ko, syaratnya cieknya tasdik. Kayaknya kadang kok ayam Pak Kang Buzara ini. Ya. Lay tasdik, buang dulu mursyid waktu, buang dulu kalipah waktu, buang dulu tarikat waktu, simpan sebentar, masuk ke saku. Dengan lelo ayatnya, dengan cek-cek lafaz penjelasannya, masuk kaji. Disimpulkan dengan Ahad, Ahmad, Muhammad. Itu salah kata kuncinya dulu, ya. Itu tidak ada kaji itu di luar tu dah. Masih ada waktu Oh yang lain ada tanya. Itu kaji buya-buya situ. Jadi kami mah ya. Mohon dijelaskan lagi kajian tentang zuhud karena masih sangat mencintai dunia. Kau kaji kita lihat ya. Lah disimpan tadi Ahad Ahmad Muhammad. Baca Fatihah gitu dulu Al-Fatihah. Zuhud itu bahasa Arab. Artinya ikhrajul hub ma siwallah anil qulub. Mengeluarkan cinta di dalam kalbu kepada selain Allah. Itu arti dari zuhud. Bukan menanggalnya dari badan. Maka tidak ada urusan orang kaya dengan miskin masalah zuhud. Bisa jadi orang miskin tidak zuhud, bisa jadi orang kaya sangat zuhud. Jadi zuhud kok hati tidak bergantung kepada dunia. Tidak tertarik ke dunia. Dunia yang tertarik ke itu hebatnya orang zuhud. Jadi orang zuhud kok malah dikejar-kejar dunia. Kalau orang yang tidak zuhud mengejar-ngejar dunia. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar. Sungguh lelah orang yang mencari dinar dirham, permatanya dunia. Dia letih wak kerja pagi, pulang sore, buya-buya. Kalau kita mengajar tu berharap gaji, ia letih wak. Ya nak buya? Ya sebenarnya letih. Barana gaji itu ya, tak telok. Guru-guru kita jadi mursyid, tak ada gaji. Tapi mursyid kok tanggung jawabnya sampai kalian liang lahat. Talqin la ilaha illallah. Bahkan beberapa mursyid itu dipanggil-panggil muridnya dalam kubur. Kalau mursyidnya tak tembus ke alam kubur ya selewat. Tak bisa cuma biasa syafaat. Apa zuhud? Dunia di tangan tapi tidak masuk ke dalam kalbu. Udah seketik isunya. Awak makan, tak cinta jo nasi tu. Kalau cinta jo nasi, hidup untuk makan. Kalau orang zuhud, makan itu sekedar bertahan hidup. Bisa bedain? Ya. Maka orang beriman tak masalah disuruh puasa. Apa sebab? Puasa tidak akan membunuh. Orang beriman tak masalah dikurangi tahajud. Sebab dikurangi leloknya pakai tahajud. Sebab baginya hidup bukanlah untuk tidur. Tidur itu saudara mati. Tapi kalau dia awak apa? Kalau kurang lelok, kurang lelok aja. Ngeluh berarti zuhudnya batal. Jadi beraja zuhud lah mulai dari kini. Kurangi lelok. Hidup bukan untuk tidur. Hidup bukan untuk makan, tapi makan itu untuk hidup.
Tidur itu untuk bertahan hidup. Apa kata Nabi? Nabi itu kiranya tidak pernah lolo. Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Nah, Nabi itu tidak pernah lolo. Makanya beliau kasyaf setiap saat. Pengen kasyaf nak? Jangan lolo-lolo. Ya, habis itu mati hari ke-40. Terus Allah ada minum dari nak. Allah ya. Kalau minum Ustaz. Aman ya. Wangi masih nak kok. Aneh kan ada Buya. Mohon minta waktu 5 menit menyampaikan sebuah puisi. Ini siapa nih? Oh, Pak Latif lah keluar. Apa hukumnya kita minjam uang di bank? Ah, kalau lain lo gaji. Bang gaji. Gaji adalah orang mati. Apa lain gaji gitu? Buya pakai piti Buya. Le menyimpan piti di dompet Buya nak. Boleh mau preso? Ada piti di dompet Buya. Yo. Banyak. Bagi-bagi lah kamu. Buya punya piti. Piti itu siapa mencetak? Siapa mengeluarkan angka piti itu? Bank. Kalau kita pakai kaidah fikih at-tabi' tabi'un. Kalau kita haramkan bank, haramlah produk dari bank. Bagai tabi'ah. Diambil salah piti itu. Buya serius banget Buya. Dari tahun 83 Darul Ifta Mesir mengharamkan bank. Dikaji ulangnya dia tahun 2000 sampai 2003 dia ahli fikih di Mesir. Basobok penemuan lain, maka fatwanya diganti. Jadilah ada keluar fatwa barunya 2003 bahwa bank itu tidak mutlak haram dan juga tidak mutlak halal. Ada halalnya, ada haram. Buya kalau membeli tojo Anda kredit tak? Tidak pernah kredit. Lenda. Oh mantap kok. Ya, tapi beli kopiah yo piti. Ya tak? ATM punya Buya? ATM punya? Apa? ATM, kartu ATM. Ayo do. Itu produk bank tuh ya. Ya. Jadi hukum bank, Ambo tidak mengharamkan bank, tapi tidak suka meminjam ke bank. Kami beli rumah tidak pakai bank. Ya. Tapi tidak mengharamkan mutlak berdasarkan fatwa Darul Ifta. Tapi MUI di tahun 2003 meneliti ulang. 2004 mengeluarkan fatwa sama dengan fatwa tahun 82 di Mesir. Jadi antar ulama Indonesia, ya ulama Mesir berlain. Kini pulang kepada kita, ikut ulama MUI atau ikut ulama Darul Ifta. Tidak ada paksaan. Sebab ada bank di zaman Nabi. Ada enggak? Ada. Serius? Ada bank enggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Ada kartu kredit nggak? Ada kartu ATM nggak? Ada pitih nggak? Adanya dinar dirham. Dinar dirham itu buatan Nabi atau buatan Romawi Persia? Berarti Nabi mengadopsi sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Beliau tuh tidak saklek. Tapi kini kawan akhirnya kita kembalikan ke dinar dirham. Boleh ya? Tidak masalah rancak. Tapi itu namanya kuno. Kini ke Amerika sudah nyetak pakai dolar. Dolar itu suku-suku cetak. Kira-kira. Ya pandang enggak. Jadi mayangkan diikuti. Haramkan bank, buang semua yang dari bank di badan. Enggak, ambil sebagian deh. Malayu trokukulu, layu trokukulu. Itu kalau madawa itu kaidahnya ya. Tidak bisa dibuang sadonyo, jangan tinggal sadonyo. Ambil timnya kan. Ya, itu namanya fikih kalamak dawa. Kaidah baru.
Kaedah Buya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhasil menghancurkan negara-negara dan Islam ini, berhasil menghancurkan keturunan kita. Oke. Indonesia itu dirasakan atau kayak Amosaku apa Wahabi kan, kira anti Wahabi. Ya, dek kita baca Inggris kete. Ya. Jadi beliau bertanya, apa firasat Ambo tentang Wahabi? So Wahabi di Arab sudah menghancurkan Suriah. Ya nak, Suriah itu hancur karena isu Wahabi Syiah. Nggak bisa biar jadi pedoman baik ini. Iya. Betul. Itu kesimpulan. Jadi beliau bertanya, firasat Ambo, firasat Buya apa tentang Wahabi Buya? Hah? Bogi kan Wahabi dia ini kasar. Takut Buya. Buya guru sile, guru debu takut lo. Tuh kami itu lebih takut lah. Ayo deh. Imam Mesir, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib yang dikhianati oleh mahasiswa-mahasiswanya. Syekh Ahmad Thayyib menyebut Wahabi itu Khawarijul Asr. Khawarij zaman kini. Itu termasuk tafsir As-Sawi, pensyarah Jalalain, bacaan Buya. Itu menyebut mereka dengan Khawarij. Ambolun lain lah. Syekh Ali Jum'ah menyebutnya mereka dengan Nabitah, Kharijah, Khawarij juga. Maka mereka benci dengan Syekh Ali Jum'ah dan ingin membunuh Syekh Ali Jum'ah. Boleh. Ulama di Zaituniyah sama. Ulama di Hadramaut, cuma di Hadramaut kok Habib Umar orangnya kalem. Tidak pernah nyebut-nyebut Wahabi, tidak belain jambu. Awak ada terbiasa di kampus menyebut namu, akhirnya terbawa ke dalam ceramah. Tabaka jenggot orang tu, tak tabaka ada istilah saja. Ya, kita tidak membenci mereka, kita cuma mengkritisi, dianggapnya membenci. Tapi orang tu ya benci aja Buya. Buya kan mursyid tarekat kok. Bagi mereka tu Buya ko manusia paling khurafat. Pertama dibunuh ya. Ya, tu Buya kata kuinya mereka orang tu. Kabar goy je orang tu. Enggak ada kuih. Serius. Lah terdengar. Beda dengan yang kau aja sama kau beda maksudnya. Udah, you pernah ke karena sama-sama minta ke nolak ya Wahabi ini. Beda kecilnya. di rukiahnya Buya aku. Idali lawat tiga ya. Pertama dari Aka, kedua dari Naka, ketiga dari Biaka. Kalau lah Biaka dan jadi tupan dirinya. Yakin. Jangan sampai dari kompe pendek Aka. Ayo. Lah dah. Ada pertanyaan terakhir, Pak. Setelah itu nasib sebentar beasiswa. Apa? Setelah pertanyaan cinta. Oke. Ya. Ada pertanyaanku, pertanyaan orang lagi kasmaran, Pak. Anak-anak. Kalau menyebut nama orang yang kita cinta dalam doa boleh nggak Ustaz? Kalau kamu minta orang yang dicinta, ada dua bab. Pertama, mendoakan sesama muslim. Itu mustajab dan itu dianjurkan. Dan kedua, doa minta dicariin pendamping hidup. Ya nah? Nah, itu Bayu, jangan main-main. Jangan meminta dengan nama yang eksplisit, khawatir orang tuh tidak seperti kasat mata. Maka mintalah dengan lafaz-lafaz karakter. Ya Allah, takdirkanlah aku hidup bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Kalau orang yang dicintai Allah, tagurih dia tinyoto tibo to. Walaupun notonya tibonya setahun 2 tahun. Tagurih dia tinyo, sakit hatinya, bisa dilaknat sih orang yang menyakitinya. Kalau nyo kekasih Allah. Ya bila sah ke situ dibawa. Ke situ. Kalau awak lah cinta je orang, digaduh orang dicinta tu,
Paneh, ndak paneh aja. Kita cari orang namanya Ki nantinya. Nena, anak ketujuh yang ku bantu beliau tadi di keluarnya Pangkalangan kan. Kalau Allah sudah cinta seseorang, maka kita bisa bersamanya sampai ke surga dan bertemu Allah. Jadi kalau kau mencari pasangan tuh jangan tanggung-tanggung. Cari dan bisa mantan wa kepada tanah Allah. Jadi lah cik Buya sedang kosong gini kau. Modus Buya nak. Ya? Gaya gata? Itu nak dari ambo tu Buya. Nangecek Pak Kolonel. Ya jelah. Jadi boleh menyebut nama seseorang dalam doa, tapi jangan di-cut. Hanya dia ya Allah. Itu sansai begitu. Demikian dari kami. Kalau kamu ngaji makrifat, datang juati tanang juga palo nantarang. Jangan madu-adu kaji, tabalik kaji beko. Pecah kepala aku, meledak jantung aku beko. Mati di muka ambo. Jadi kalau kamu ngaji makrifat, ingin waras. Kalau nyo ndak mati nyo gilo, tu jo. Ko bayo ngaji makrifat. Maka kita buka itu pun harus pakai ayat-ayat. Kita kunci-kunci dengan ayat supaya ndak talonsong. Tapi banyak orang salah faham. Ya, bahkan suul adab. Kaji ko bajapui ke alam itu. Bajapui ke makomat itu. Sehingga kita bisa faham. Bukan coba surah-surahkan, kalam-kalamkan, bukan. Tapi itu kaji zauq. Itulah penutup kalam Imam Ghazali. Man lam yazuk, indak pernah ke situ, ndak akan pernah bisa bercerita, ndak akan faham. Ya. Jadi harapan kami ke depan kalau akan mengaji ilmu-ilmu reko, ayo tangganlah baju dulu. Ya, bukan tanggan baju telanjang, bukan. Tanggan pendekawa dulu. Tanggan, ya, dalil-dalil waktu jangan-jangan wak salah pasang dalil. Ya. Semoga ke depan ahlu sunnah tambah berjaya. Ulama-ulama tarekat tambah bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung